Selamat berjumpa teman-teman untuk hari ini dalam KPM Sejarah Gereja Sumatera Bagian Selatan hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat teman-teman ya. Teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan materi, tapi sekali lagi sebelum kita lanjut ke materi, saya mau menegaskan kembali tentang pemberitahuan kemarin yang hari Kamis sudah saya posting untuk segera teman-teman melengkapi tugas yang belum. Artinya pada waktu pertemuan pertama saya memberi waktu untuk mengerjakan tugas itu, dan kalau belum selesai sambil presentasi satu demi satu, masih yang belum mengumpulkan masih saya tunggu, karena ini demi keperluan kalian untuk nilai raport kalian. Kalau misalnya kalian tidak mengumpulkan atau tidak mengerjakan sama sekali, ya nilai mid semester itu akan kosong dan itu akan mempengaruhi nilai secara keseluruhan nantinya. Begitu teman-teman ya. Jadi saya tunggu sampai tanggal 6, itu berarti hari Selasa. Bagi yang belum, nah mungkin teman-teman lupa atau bertanya-tanya, siapa tahu ada yang ketinggalan informasi siapa saja yang belum. Untuk materi sejarah gereja itu kemarin hari Kamis itu ada 6 orang, tetapi setelah saya hubungi secara pribadi, Valvius Gonsalves akhirnya sudah mengerjakan dan sudah mengumpulkan. Maka saya sudah tandai bahwa Valvius Gonsalves sudah mengumpulkan. Tinggal 5 artinya ya teman-teman ya, 5 orang belum mengerjakan. Yusuf Parapen Murup ini tinggal video presentasinya. Lalu untuk kelas itu kelas retorika A, kelas retorika B. Dari kemarin informasi yang saya sampaikan dan saya hubungi secara pribadi, Bernardus Lili katanya sudah mengumpulkan sebelumnya jauh-jauh hari, hanya mungkin terselip atau tidak terkirim, dan kemarin sudah mengirim ulang tetapi belum bisa dibuka, belum bisa diakses, dan sudah saya hubungi. Tetapi saya anggap bahwa sudah mengerjakan karena makalahnya sudah dikirim. Nah, Bernardus Denny ini ternyata sudah mengirim tanggal 3 September kalau nggak salah ya. Hanya saya kurang cermat untuk membaca email di Google Classroom, maka kemarin sudah dikonfirmasi dan sudah saya lihat, maka sudah saya tandai untuk Bernardus Lili dan Bernardus Denny, saya nyatakan sudah mengirim tugasnya. Dan yang belum berarti tinggal 7 orang dari kelas retorika B untuk mata kuliah sejarah gereja. Silahkan melengkapi teman-teman ya. Silahkan melengkapi. Nah, untuk yang kitab suci ini masih 6 orang. Saya tunggu untuk melengkapi tugasnya. Orang-orangnya ini. Dan teman-teman, jika kalian satu rumah, satu komunitas dengan teman-teman yang saya daftar ini yang belum mengumpulkan ini, silahkan untuk ya memberitahu, menginformasikan bahwa ada tugas yang memang belum dilengkapi dan segera dikerjakan lalu dikumpulkan. Ya, ini untuk sejarah untuk mata kuliah kitab suci itu ada 6 orang semua dari kelas retorika B. Silahkan melengkapi baik semuanya atau video yang saya maksud kemarin ya, videonya saja. Itu untuk kitab suci. Untuk yang sejarah gereja mungkin tadi kurang jelas siapa saja, silahkan dilihat atau di screenshot ya, siapa saja yang belum. Ini untuk kelas retorika B sejarah gereja ini ya, sejarah gereja yang belum. Ini yang masih hitam-hitam ini, yang merah ini sudah ternyata sudah memberi tanggapan kemarin, menginformasikan bahwa sudah mengumpul. Silahkan dilihat dan di screenshot. Bagi teman-teman yang serumah bisa langsung memberitahu. Ini untuk kelas retorika A ada 5 orang. Begitu teman-teman ya, menegaskan kembali. Dan hari ini kita akan lanjut ke materi. Nah, sekali lagi sambil materi berjalan, nanti juga 1 atau 2 komunitas saya upload presentasi teman-teman tentang sejarah paroki.
Begitu, saya harap pemberitahuan ini jelas dan ditanggapi, direspon dengan baik supaya ya demi kalian ini, supaya nanti nilai rapot mid semester kalian bisa keluar dan ada nilai kalian di situ. Begitu ya, teman-teman, saya harap bisa dimengerti. Hari ini kita lanjut tentang materi kita minggu yang lalu. Kita sampai di tentang Van Meurs dan pendeta Kersten ya, tentang ini Pastor Van Meurs dan pendeta Kersten. Kita flashback sebentar ya teman-teman ya, flashback sebentar. Kenapa Tanjung Sakti dijadikan alasan menjadi tempat peletakan iman Katolik pertama di Sumatera bagian selatan? Ternyata tidak lepas dari sosok yang namanya J.J. Duclux, yakni seorang residen yang pada waktu itu membawahi Palembang pada tahun ini 83 sampai 87. Jadi atas inisiatif orang ini menawarkan bahwa Katolik silahkan membuka misi di tengah orang-orang Pasemah yang menurutnya masih pagan, padahal dalam kenyataannya teman-teman ya, dalam kenyataannya nanti pendeta Kersten dan itu dinyatakan benar bahwa orang-orang di sana sudah memiliki agama. Pada waktu itu agama mayoritas di sana adalah agama Muslim pada kenyataannya, tetapi ya karena sudah terlanjur mereka meletakkan dasar di situ. Pada waktu itu kekristenan terutama Protestan sudah masuk lebih awal, sudah mendapatkan zending, izin untuk misi, dan Katolik mau masuk maka tidak diberi zending, hanya diberi, kalau teman-teman ingat minggu yang lalu, diberi izin semacam penelitian saja, penelitian tentang budaya, bahasa, tentang kehidupan orang-orang di Pasemah ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya kenapa Tanjung Sakti menjadi pilihan atau menjadi cikal bakal gereja Katolik di Sumatera bagian selatan, ya karena usulnya J.J. Duclux ini tadi yang ditanggapi oleh uskup, oleh Pastor Van Meurs, dan itu kemudian berkembang sampai saat ini. Itu kurang lebih teman-teman ya, kalau kita melihat secara singkat. Nah, kalau kemarin kita sampai di antara pendeta Kersten dan Pastor Van Meurs ya. Artinya begini, semacam ada persaingan di situ antara Katolik dan Protestan untuk mendapat pengaruh dari misi mereka. Ya akhirnya dari Protestan terutama pendeta Kristen merasa tidak nyaman karena merasa tersaingi dengan kehadiran Katolik di situ. Dan kita lanjut. Pastor Van Meurs peletak karya misi Tanjung Sakti. Jadi siapa peletak karya misi Tanjung Sakti? Kalau ditanya itu jawabannya adalah Pastor Van Meurs. Sudah diawali sebenarnya oleh Romo kemarin, kalau kalian masih ingat, ini Pastor Andreas Kortenschert SC. Diawali tetapi ya hanya semacam perjalanan pastoral umum, tetapi yang meletakkan secara khusus karya misi di Tanjung Sakti ya Pastor Van Meurs. Pastor Van Meurs berhasil menyusun kamus bahasa Rejang yang berjudul Literserv, nggak tahu bacaan yang benar dengan cara membaca orang Belanda seperti apa, Der Pasemah Ulumana. Kalau ini Pasemah Ulumana itu kita tahu ya. Kalau letterleknya ya semacam buku Pasemah bagian Ulu seperti itu. Karena kemarin kalau teman-teman masih ingat minggu yang lalu, yang masih animis itu adalah orang-orang Pasemah yang ada di sekitar mana. Sementara orang-orang Pasemah yang ada di sekitar Tanjung Sakti, Pagar Alam, Lahat, terus di Empat Lawang itu sebagian besar mereka sudah menganut
agama Islam. Tetapi yang masih animis, yang mungkin dimaksudkan oleh Douglas itu, yang masih pagan itu adalah orang-orang yang ada di Pasemah bagian Ulu Mana, di dekat pantai pesisir barat, ya, begitu ya. Nah, kalau teman-teman kemarin melihat petanya, di mana-mana, di mana Bengkulu, di mana Tanjung Sakti, kalian bisa mencermati peta yang mungkin agak buram ini, yang diberi tanda merah, tanda bulat ini. Inilah Tanjung Sakti. Mana itu ada di bawahnya, mungkin kelihatan di sini. Bengkulu ada di sini. Jadi kalau kita lihat Mana ini, walaupun sekarang ini dilayani oleh Bengkulu, tetapi kalau kita lihat dari peta, dari jarak tempuh, sebenarnya lebih dekat dari Tanjung Sakti. Ya, begitu. Maka ketika Pastor Van Meurs ada di sini pada waktu itu, sebenarnya bermisi, tetapi dengan judul penelitian. Dia bertempat tinggal di Tanjung Sakti, tetapi juga meneliti sekaligus bermisi di bagian Mana ini. Nah, Bengkulu di sini, Muko-Muko di sini, mungkin pernah dengar ya, yang berbatasan dengan Padang bagian pesisir barat. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Dan Pastor Van Meurs menulis 2 buku. Kitab Sembayang dan Nyanyian-Nyanyian Sorani pada tahun 1888 dan hikayat pendek dari beberapa orang yang hiduplah di bawah hukum perjanjian lama 1888. Ingat ya teman-teman, Pastor Van Meurs tidak mendapat izin zending, hanya meneliti. Tetapi ya Pastor Van Meurs pasti memutar otak, pasti pengen penelitiannya itu tetap berbau kekristenan, berbau Katolik, berbau misi. Maka dia meneliti tapi menerjemahkan doa, nyanyian, hikayat yang pada waktu itu juga dihidupi oleh orang-orang Pasemah yang ada di Mana tadi, atau di Tanjung Sakti. Dengan cara ini, mau tidak mau ya penelitian judulnya, tetapi tetaplah ujung-ujungnya juga misi, memperkenalkan kekatolikan untuk orang-orang entah itu yang sudah beragama atau yang masih animis, ya begitu ya. Lalu doa Salam Maria diterjemahkan juga dalam bahasa Pasemah. Ini bahasanya. Ada teman-teman silahkan melihat. Assalam alaikum Maria sepenuh ngan itu kan kamu yang saya tahu ya. Ya, yang tahu bahasa Pasemah, yang tahu bahasa mungkin sama dengan Batu Putih, mirip-mirip ya. Kalian bisa membantu teman-teman. Ya, ini terjemahannya tahu bahwa ini doa Salam Maria, tetapi cara membaca yang benar bisa berbagi nanti ya. Oke. Inilah karya misi Pastor Van Meurs, dan misi pendeta Kristen dinyatakan gagal dan pindah kemudian ke Padang pada April 1888. Sementara Pastor Van Meurs kita katakan ya mulai meniti atau berhasil mengetuk suara atau mengetuk hati orang-orang Pasemah. Pendeta Kristen justru gagal dalam misinya di daerah Pasemah, di daerah Tanjung Sakti, dan itu diambil kesempatan oleh Pastor Van Meurs. Lalu Pastor Van Meurs membeli rumah Kristen ini dengan seharga 300 gulden. FL ini satuan mata uang gulden. Nah, Gubernur Jenderal C. Pinnacle Hordick mengabulkan permohonan Monsignor Clason. Monsignor Clason pada waktu itu meminta untuk dana, untuk biaya juga, dan izin untuk misi di daerah Tanjung Sakti ini. Dan Residen Sigman datang ke Tanjung Sakti pada Juni 1888 untuk bertemu langsung dengan Pastor Van Meurs, bahwa mulai 19 Juni 1888 Gubernur Jenderal telah mengizinkan misi Katolik berkarya di Tanjung Sakti. Jadi setelah Pastor Van Meurs di sana, judulnya tadi dikatakan adalah
penelitian. Nah, akhirnya pada 19 Juni 188 itu turun surat izin zending tadi untuk karya misi. Jadi jelas di sini Pastor Van Meurs bukan lagi judulnya untuk meneliti, tetapi di sini sudah terang-terangan untuk bermisi karena sudah mendapatkan izin dari Gubernur Jenderal dan Residen Sigman. Lalu Pastor Van Meurs membuka 2 sekolah. Ini juga salah satu cara atau metode strategi untuk ya di satu sisi pelayanan pengabdian kepada masyarakat, tapi ya di satu sisi untuk bermisi tadi. Nah, 2 sekolah itu dibangun di rumahnya sendiri dan rumah yang dibeli dari pendeta Kirsten. Lalu sekolah itu tidak berkembang, bahkan sempat ditutup lalu ditinggalkan oleh murid-muridnya. Yang sebelah kanan ini adalah gambar Gubernur Jenderal Pigneker Hordik yang mengizinkan Monsinyur Claesen untuk membuka misi di Tanjung Sakti. Lalu pada 15 September 1889, Pastor Van Meurs membaptis orang Pasemah pertama menjadi Katolik, yaitu Johannes Gebach dan keluarganya. Keluarganya itu istri dan anak-anaknya. Jadi kalau teman-teman ditanya siapakah orang Katolik pertama yang ada di Sumatera bagian selatan, ya inilah orangnya, Johannes Gebach dan keluarganya. 2 tahun Pastor Van Meurs berkarya di Tanjung Sakti, jumlah umat Katolik baru 8 orang. Bayangkan ya, 2 tahun, sudah 2 tahun tetapi yang menjadi umat Katolik baru 8 orang. 3 orang disiapkan menjadi guru dan 1 orang sudah menikah disiapkan menjadi katekis. Dari sini sudah kelihatan bahwa Katolik belum begitu memikat di hati orang-orang Pasemah pada waktu itu. Walaupun Pastor Van Meurs sudah berusaha dengan menerjemahkan doa, nyanyian, hikayat-hikayat dan seterusnya. Beberapa murid sekolah sudah minta dibaptis dan 45 orang terdaftar sebagai katekumen. Dan Tanjung Sakti adalah medan misi yang sulit. Sudah kelihatan dari tanggapan mereka atau respon mereka terhadap misi orang misionaris itu tadi, orang Belanda itu tadi, kan begitu. Pastor Van Meurs mengajukan permohonan tenaga imam dan suster-suster untuk datang ke Tanjung Sakti. Kontrolir Mana, O.L. Helfrich dan Residen Bengkulu Van Langen juga ikut membantu karya misi, terutama memerintahkan agar orang tua agar menyekolahkan anak-anaknya. Jadi di sini sudah kelihatan bahwa pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu bukan hanya memberi zending, izin, tetapi juga mendukung, menyokong bahwa di situ sudah didirikan sekolah oleh misionaris Katolik, maka orang tua disarankan, diajak untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah itu. Pastor Van Meurs sakit pada bagian perutnya atau yang sering disebut penyakit liver, dan pada akhir Februari 1891 Kontrolir Helfrich mengabarkan kepada Monsinyur Claesen bahwa Pastor Van Meurs sedang sakit parah. Bruder Jacobus Vertes SJ tiba di Tanjung Sakti pada Maret 1891 untuk membantu Pastor Van Meurs, terutama bruder ini mengurus bagian sekolah. Sama seperti sekarang ini formasinya, saya kira ya. Di sana ada satu romo, ada satu bruder sekarang ini, kan gitu. Yang satu mengurus bagian pastoralia, parokial, yang satu mengurus bagian sekolah. Pastor Van Meurs dibawa ke Batavia pada awal April 1891 dan memperoleh perawatan medis di Rumah Sakit Sukabumi di Sanatorium Selebatu dan meninggal dunia pada 8 Agustus 1891. Usianya masih tergolong muda, 93 tahun. 25 tahun dihabiskan sebagai Jesuit dan 20 tahun berkarya di Hindia Belanda. Artinya 5 tahun mungkin dia belum ke Hindia Belanda ketika sudah dihabiskan menjadi imam, dan 20 tahun itu karyanya dihabiskan di Hindia Belanda. Nah, teman-teman, untuk materi kita singkat saya kira ya, sampai di sini singkat nggak apa-apa, yang penting bisa dipahami
Dan kalau ada yang perlu diperdalam lagi, dipertanyakan, silahkan kalian bertanya tentang materi yang sudah sampai di sini ini. Bisa juga menggali materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya jika memang ingin diperdalam. Begitu ya teman-teman, saya kira ya. Sekali lagi mohon untuk menanggapi entah itu materi ini atau menanggapi presentasi ataupun menanggapi pemberitahuan saya tentang penilaian mid semester. Saya kira pertemuan kita sampai di sini. Kita bertemu kembali di minggu yang akan datang. Semoga kalian masih terus semangat. Tuhan memberkati.